Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar RDP dan RDPU bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi, keluarga almarhum Nizam Shafii, serta kuasa hukum. Rapat digelar untuk mendengarkan aspirasi dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Rapat turut dihadiri Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Kapolres Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Saiman menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan mengedepankan scientific crime investigation. Penyidikan tersebut berdasarkan alat bukti dan fakta, bukan asumsi. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain, kepolisian menyatakan akan mendalami setiap informasi yang masuk dan mengambil keterangan para pihak terkait. Polisi juga menyebut akan melakukan percepatan penanganan berkas. Dalam perkara yang terjadi pada 19 Februari 2026, polisi menyampaikan telah menetapkan dan menahan tersangka sejak 23 Februari 2026. Terkait perlindungan saksi dan korban, polisi menegaskan akan mengkaji setiap laporan sesuai SOP dan aturan hukum yang berlaku. Ya, kita profesional, kita proporsional dan mengedepankan scientific crime investigation. Jadi kita akan mendalami bila mana ada informasi-informasi dugaan daripada keterlibatan pelaku lain. Tentunya kita tidak berdasarkan pada asumsi, harus pada alat bukti, harus berdasarkan fakta-fakta. Nah, itu yang harus kita lakukan secara profesional dan proporsional. Terkait ayahnya sendiri, Pak, ayah dari Ernest ini. Ya, sementara dalam perkara itu ya sebagai pelapor. Namun dalam perkara lainnya tidak dilaporkan, ya tentunya akan kita dalami. Ya. Apakah diperiksa Pak? Apa sudah dijadwalkan atau gimana Pak? Ya, kita nanti lihat, karena memang kebetulan dalam waktu yang bersamaan banyak agenda dari penyidik, tentunya nanti akan kami cek kembali dan pasti kita akan melakukan percepatan penanganan perkara. Komisi 3 DPR RI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini, sementara pihak kepolisian menyatakan komitmen untuk menangani perkara secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Laporan Arkan Yasin, Jakarta, Garuda TV. Keinformasi lainnya, pemirsa, seorang pria tidak dikenal melakukan aksi pengerusakan kamera CCTV sekaligus diduga mencuri seekor burung di teras rumah milik warga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam gerak-gerik mencurigakan seorang pria tidak dikenal di sebuah warung yang berlokasi di Kelurahan Siraman, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video itu, pria misterius datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan sebuah toko milik warga. Setelah memarkir motornya, pelaku terlihat berdiri di depan kamera pengawas untuk sementara waktu sebelum akhirnya berusaha merusak kamera CCTV. Pada percobaan pertama, pelaku hanya berhasil merusak penopang CCTV dan membuangnya ke seberang jalan. Setelah itu, pelaku kembali mencoba dengan mengambil kayu yang lebih panjang, sehingga pada percobaan ketiga, pelaku akhirnya berhasil merusak CCTV hingga terjatuh. Selang beberapa lama, pemilik warung sudah mendapati bahwa kamera pengawas miliknya dalam kondisi pecah dan rusak. Selain itu, pemilik rumah yang ada di samping warung juga dikejutkan bahwa burung hias jenis pentet yang diletakkan di teras rumahnya hilang. Keduanya menduga perusakan kamera pengawas dan hilangnya burung dilakukan oleh orang yang sebelumnya sempat terekam kamera pengawas. Mendapati hal itu, kedua korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Mendapatkan laporan, petugas kepolisian langsung datang ke lokasi dan segera melakukan olah TKP. Pemilik burung, Ismail Iso, mengatakan dirinya sempat melihat seorang menggunakan sepeda motor berhenti di depan lokasi kejadian. Namun, setelah dia keluar rumah untuk memeriksa, orang tersebut sudah meninggalkan lokasi. Dari sore sampai sahur itu di belakang rumah sana. Nah, terus habis
habis sahur ke depan, setelah subuh itu dengar suara motor berhenti. Saya biarin, buka pintu, motor hilang. Terus jam 6 saya coba kasih makan burung, rano burungnya. Dicek oleh Pak D, ternyata CCTV saya sudah hilang. Total ada 2 CCTV yang hilang. Orangnya menggunakan celana pendek, baju lengan pendek, agak gemuk dan agak tinggi. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut. Laporan Pandu Sinaung, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Garuda TV.